Sebenarnya ini kan kejadian ini saya tinggal di suatu tempat di daerah ya. Itu perkampungan rumah apa, Pak? Ada beberapa tempat yang memang banyak rumah besar. Jadi ketika memasukin baru pintu utama atau halaman rumah belakang aja, auranya udah sangat tapi ya kalau orang bilang sekarang anak zaman sekarang bilang merinding gitu ya. Merinding, ya. Auranya udah benar-benar kuat banget. Bahkan di dalam rumah itu masih ada tahanan seperti di bawah tanah gitu. Oh, itu masih ada? Masih ada? ada ya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi bawah itu ngelihat langsung tuh gimana? Saya ngeliat langsung karena saya lagi duduk. Itu sangat nggak terang, tapi seperti api bentuknya panjang segini, sekelebat terbang di atas. Shocknya kayak gimana tuh? Why? Gitu. Roknya Hello, what's up guys, brother Boeng and sister. Kembali lagi di Bincang with Boeng. Kali ini kita ada di studio, tapi ini bukan studio milik gua, alias ini di kamar ya. Di kamar narasumber yang ingin bercerita. Tak habis bosan, pokoknya buat kalian yang belum nonton video sebelumnya bisa klik link di atas ini ya. Jadi biar kalian tahu, di Bincang with Boeng kalian bisa berbicara tentang hal apapun, entah horor atau entah dari hal percintaan, pertikaian, apapun itu. Mungkin buat kalian yang mau cerita, boleh banget DM Instagram gue ya. Linknya ada di deskripsi. Nah, kali ini temanya agak sedikit berbeda cuy ya dari bincang yang selanjutnya. Kebetulan banget ini gue kedatangan narasumber yang sebelumnya gimana ya. Jadi dia itu anti kamera orangnya, tapi suatu kehormatan banget ya. Jadi dia itu sekarang mau gitu diambil videonya atau istilahnya direkam ya kayak gitu. Jadi dia seumur-umur belum yang namanya langsung berhadapan di kamera langsung. Itu bagi gue suatu kehormatan kayak gitu. Kebetulan banget ini narasumbernya itu rekan kerja gue juga, tapi gue gak bisa sebutin. Pokoknya rekan kerja kita satu perusahaan. Jadi kemarin dia sempat bincang-bincang, pengen bincang, dia punya cerita, yaitu ceritanya dia tetanggaan dengan rumah peninggalan kolonial Belanda. Jadi kita akan mengangkat tempat kolonial Belanda, dia akan bercerita ada apa di balik rumah itu. Oke, kita panggilkan narasumber kita, yaitu dengan Babe Heri. Halo Pak, selamat malam Pak. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. alhamdulillah. Oke, silakan monggo Pak. Ya. Sebelumnya terima kasih banget nih ya udah mau diundang di acara Bincang with Boeng. Ini suatu kehormatan banget bagi saya ya, kayak gitu. Mungkin walaupun kita terpaku umur cukup jauh ya, it's okay lah. It's okay, no problem. It's okay, no selama problem. itu kebaikan tidak ada masalah. Iya, betul. Nah, sebelum nih, sorry banget nih ya. Sebelum lanjutin nonton video ini jangan lupa di subscribe dulu ya. Biar kalian berlangganan, biar kalau gua upload video bisa langsung muncul notifikasi ya. Kayak gitu ya. Untuk saat ini kesibukannya apa? Kesibukannya ya masih aktif bekerja. Di sebuah apa, restoran ya? Perusahaan swasta. Swasta ya. Oke. Bagian apa tuh Pak? Ya saya sih sebenarnya tadi orang nyebutnya sih di dapur, di kitchen ya. Di kitchen ya. Ya keseharian pekerjaan yang nggak jauh berhubungan dengan yang ada di dapur, di kitchen. Masak ya masak lah. Berarti Bapak hobinya dulunya dari kecil apa masak? Apa ya gimana? Sebenarnya sih kalau ditanyakan hal itu enggak juga ya. Enggak juga. Kecemplungnya aja sebenarnya nggak sengaja sebenarnya. Oh betul. Nggak sengaja karena perjalanan hidup yang akhirnya menuntun hingga saat ini. Tapi alhamdulillah sejauh ini diberikan kesehatan ya, kita sangat bersyukur ya kan, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya Pak. Ya, tapi ini mohon maaf banget ya Pak. Aduh, ini tempatnya agak sedikit pabalatak ya. Oke, nggak apa-apa. Oke ya. Tempat kan nggak jadi suatu tolak ukur, bisa di mana aja ya. Ya kan? betul ya. Tapi gak apa-apa, ini sekitaran sini berantakan. Asalkan pikiran kita jangan. Ya, oke, betul itu. Kita harus berpikir positif terus ya kan. betul. Melahirkan hal-hal yang positif. Betul sekali. Ya. Nah, sebelum ini kan Bapak kan sebelumnya kan pengen bercerita kan, Iya, dari betul, kemarin betul. juga. Iya. Kayak gitu, sebelum dari part sebelumnya ya cuy. Iya. Kayak gitu. Oke, kita masuk ke ceritanya.
bisa diceritakan untuk ininya? Ya, sebenarnya ini kan kejadian ini saya tinggal di suatu tempat di daerah ya. Itu perkampungan rumah Bapak? Sebenarnya bukan perumahannya ya, namanya orang nyebutnya kampung ya, kampung kan pasti terdiri dari rumah-rumah banyak. Cuman rumah di daerah saya itu memang ada beberapa tempat yang memang banyak rumah besar itu punya konon cerita dari ibu dan bapak itu bekas peninggalan rumah orang-orang Belanda yang dulu pernah jajah peninggalan kolonial Belanda. Iya, yang pernah ada di Indonesia. Kan kita pernah konon dengar cerita 350 tahun kita dijajah tadi. Jadi kan peninggalan-peninggalan bersejarah itu masih ada hingga kini. Dan bangunannya masih berdiri kokoh hingga kini. Masih ada? Masih berdiri hingga kokoh ya. Berarti itu di samping rumah Bapak ya? Ya, nggak di samping persis, cuma kalau dilewatin kita kurang lebih ya sekitar 20 meter lah jaraknya. 20 meter? Ya. Dekat juga berarti ya? Iya, dekat saya ya. Lahir besar di situ ya kan, jadi tahu persis lah itu siapa yang tinggal di situ, kejadian-kejadian apa aja yang ada yang pernah orang-orang ceritakan di situ ya kan. Salah satu kejadian itu namanya apa ya, rumah peninggalan Belanda itu saya sendiri pernah masuki daerah ke situ dulu kan. Ya bisa masuk ke situ karena kan ada suatu kepentingan lah saya sama ibu saya nggak bisa masuk ke situ. Itu memang ketika memasukin baru pintu utama atau halaman rumah belakang aja auranya udah sangat apa ya, kalau orang bilang sekarang anak zaman sekarang bilang merinding gitu ya. Auranya udah benar-benar kuat banget orang-orang mistis misteri ya. Berarti itu merindingnya dari atas sampai bawah merinding ya? Oh iya, itu sangat kita tahu lah hal itu. Tapi jadi dari ke situ jadi terbiasa, ketika kemudian suatu saat kita ke situ lagi terbiasa, tapi aura suasana mistis tetap ada hingga kini. Bahkan semakin kesini kan usia rumah itu kan makin tua. Betul. Ya kan, dan yang ninggalin itu pun orangnya udah gak ada. Berarti bahkan kalau nggak salah cuma satu orang doang ya, kalau nggak salah dengar ceritanya sih, saya kemarin terakhir pulang ya. Dan suasana rumahnya ya ukurannya rumahnya cukup besar ya. Kalau sekitaran berapa tuh Pak? Kalau sekarang itu rumah-rumah zaman sekarang itu bisa besarnya 5 kali sama rumah normal zaman sekarang yang orang biasa ya, yang ukuran 300-400 meter dengan bangunan yang kokoh, dinding yang tebel, bangunannya pun tinggi gitu kan. Suasana itu masih terasa hingga sekarang sih. Itu tingkat Pak rumahnya? Enggak sih, kalau rumah-rumah orang Belanda bukan cenderung tingkat, tapi bangunannya tinggi, lebar ya, luas. Temboknya itu tebel, emang kokoh sekali, sehingga sekarang bangunan itu nggak pernah direnovasi, saya perhatikan. Baik, saya potong dulu nih Pak. Sorry. Itu kan saya mau tanya nih, itu sampai sekarang kosong apa ada yang ngisi? Yang ngisi paling kalau nggak salah cuma satu keluarga ya, satu itu aja kayaknya, tinggal suami sama istri doang, anak-anak itu penerusnya atau gimana? Iya, itu penerusnya, mungkin kalau nggak salah itu generasi ketiga ya. Generasi ketiga ya, udah generasi ketiga yang di situ, tinggal di situ. Tapi untuk pernah dengar gak dari cerita keluarganya langsung? Itu kan yang sekarang masih ninggalin nih, dia pernah kayak ada omongan kan, mungkin bapak juga dekat kan dari situ. Mungkin dia pernah ngomong ke bapak kayak ngerasain hal-hal mistis dari dia kerasa keganggu gak? Ngerasa ngeganggu gak? Maka oleh karena itu yang tinggal di situ keluarga ya, udah sampai generasi ketiga, mereka sih enjoy aja yang dirasakan ya. Karena kalau nggak enjoy, ini pastinya dia juga nggak buta, atau mungkin juga mereka punya suatu hal yang kita kan nggak tahu. Kenapa ketika orang lain memandang itu kelihatan angker, seram, tapi dia bisa tinggal di situ puluhan tahun. Ya kita juga kan nggak tahu juga, karena nggak pernah, itu kan hal-hal pribadi mereka kan. Hanya yang dirasakan sama kita tetangga kanan kiri itu kita merasakan hal-hal mistis, penampakan seperti itu. Baik, saya potong dulu Pak. Berarti yang ngerasain itu tetangganya doang berarti ya? Iya, tetangganya aja. Kalau dari mereka sendiri sih nggak ada peristiwa-peristiwa yang aneh, sebenarnya nggak ada. Nggak ada, berarti tetangga doang yang ngerasain. Iya, betul. Itu kalau boleh tahu itu pernah ngelihat apa nih Bapak, atau sosok makhluk tak kasat mata atau kayak gimana? Itu kalau sebenarnya itu jalannya itu sempit, hanya bisa dilewati satu mobil. Ke rumah saya pun bahkan mobil pun nggak bisa masuk, hanya motor, hanya ke sebelah rumahnya dia aja kita parkir. Di situ itu udah memang kalau Anda kesana nanti sekali-kali Anda bisa merasakan aura itu. Mana suasana gelap, rumah yang tinggi besar dan angker, itu kan rumah peninggalan bekas orang Belanda yang ada di situ ya.
sekitar tahun berapa persisnya saya kurang tahu ya, sekitar masih zaman-zaman Belanda, zaman-zaman penjajahan gitu ya. Jadi orang-orang Eropa, orang Belanda itu kan pakainya dari dulu sampai sekarang selalu terkesan modern ya, dasi. Ada orang nyebutnya noni-noni Belanda itu pakainya yang kayak orang pesta, warna putih, berenda-renda gitu kan. Gitu ya, berenda-renda kayak telur barenda dong. Iya gitu kan. Mungkin diambil dari situ juga kali barendo ya kan. Jadi sekilas sekelebat dokter ketika kita melewati situ kan, saya setiap pulang ataupun pergi dari rumah pasti melewati situ kan. Jadi tahu gitu kan, sekelebat kita bisa melihat penampakan hal ya kita awal-awal mungkin kecil sih ya agak kaget, takut segala macam ya. Tapi ketika sudah pernah berarti lihat langsung tuh. Iya, kita rasakan udah sosok apa? Jadi kayak orang perempuan Eropa gitu, berpakai topi putih ya kan, baju putih ya? Juga ya kan. Kalau di zaman sekarang disebutnya kayak noni Belanda mungkin. Nah seperti itulah gitu penampakannya ya? Kan, penampakannya seperti itu. Ya itu kita kan melihat pas di belokan itu juga kan, biasanya pas di belokan itu menuju ke arah rumah saya itu, nah disitulah penampakan. Atau ketika kita mau pergi pun biasanya udah lepas maghrib malam itu kan, kalau siang sih enggak ya. Enggak, berarti nampaknya di jam-jam malam ya. Iya betul, di jam-jam malam. Dia kalau di jam-jam siang tidur kali ya. Iya betul. Sama kayak gitu. Kalau kita berbeda ya kan, jam pagi kita beraktivitas, mereka istirahat. Iya betul. Kebalikannya. Jadi hal-hal seperti itu bukan cuma itu aja, penampakan seorang tentara Belanda yang berpakaian lengkap pun ya kita tahu lah ya kan. Pernah ngelihat. Iya, kita sebagai orang yang dididik dari kecil itu 350 tahun dijajah Belanda, kita kan tahu nih seragam mereka tentara seperti apa ya kan. Ya dengan penampakan seperti itu ya kan yang kita lihat rasakan. Kalau untuk dihantui sih tidak, hanya penampakan saja. Penampakan saja. Oke, baik. Kalau untuk tadi kan Bapak pernah bilang, tadi bilang kan ya, penampakan kayak noni Belanda. Betul. Kalau untuk dari mukanya dia serem atau enggak? Dari mukanya ketika awal-awal sebenarnya gak ada yang seram sih ya. Gak ada yang seram. Hanya kan kita sebagai orang di kampung itu kaget ya kan, karena kok kita bangsa pribumi ada sesosok perempuan yang berwajah Eropa. Kan nggak ada yang tinggal di situ nih. Ya kan udah ratusan tahun, puluhan tahun kan nggak ada. Iya kan, kalaupun kita ngelihat teman kita perempuan kan biasa, itu si A, si B. Kalau ini kan jadi merasa kaget. Akhirnya kita berasumsi, oh iya ini kan yang tinggal di situ mungkin dulu ya kan, yang sudah bahkan ratusan tahun nggak ada, dia menampakkan dirinya ya kan. Entah mungkin bernostalgia dengan sekarang, saya kurang paham ya seperti itu saya. Oke, siap. Dan apa ya? Oke, dan saat itu mungkin sering ya nampakin ya ke Bapak ya. Iya. Nah, dan pada akhirnya kan semakin sering nampakin itu Bapak akhirnya terbiasa atau gimana? Ya kita sih jadi terbiasa. Cuman memang di daerah saya itu yang tinggal hanya beberapa rumah saja. Jadi jalanan itu pun jarang sekali dilewatin orang, hanya aktivitas pun ya sangat jarang hingga sekarang. Ya karena daerah saya itu sebenarnya di pinggir jalan raya, cuman rumah itu masuk ke dalam gang, rumahnya besar sekali, rumah saya masuk ke dalam gang. Jadi terlihat aktivitas orang berlalu lalang itu jarang. Jarang. Ada beberapa tempat lain di daerah saya juga yang banyak peninggalan rumah-rumah Belanda, itu banyak juga karena di situ kan mungkin konon ceritanya salah satu tempat kediaman Gubernur Jenderal Belanda yang menduduki di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Ya, hal-hal seperti itu sebenarnya hal yang wajar lah ya, penampakan seperti itu. Tinggal ya dibilang agak menyeramkan, pastinya menyeramkan, namanya dunia lain menampakkan di dunia sekarang kan kitanya pastinya kaget. Shock dikit ya. Pastinya itu di luar, bagaimana di dalam yang saya pernah masuk itu. Bahkan di dalam rumah itu masih ada tahanan seperti di bawah tanah gitu. Itu masih ada? Masih ada. Ya, sampai sekarang saya sendiri, tapi bahkan otomatis pastinya nggak berani lah. Itu di bawah tanah tahanannya? Iya, karena melihat jerujinya itu, pagernya itu hanya nongol di ini bawah tanah, ini jerujinya, jadi kan kelihatan itu kan ke bawah gitu. Itu kalau sekarang dijadiin apa? Tempat prasejarah atau kayak gimana? Sebenarnya enggak jadi, masih ditinggalin. Ya kalau di Jakarta kan mungkin udah jadi museum segala macam ya. Kalau di tempat saya itu masih ditinggalin sama orang-orang yang ninggalin di situ dari ya generasi ketiga itu, masih entah itu hak milik atau apa, saya kurang paham ya, karena enggak menelusurin sampai ke situ. Hanya kejadian-kejadian yang
udah saya lihat aja gitu kan. Bapak udah pernah masuk ke akses ke penjara bawah tanah? Kalau ke penjara itu Udah otomatis pernah lihat? lihat secara langsung sih enggak, hanya Enggak. secara mendekati aja karena Mendekati aja. karena itu tadi Dijaga? auranya, iya, enggak dijaga juga enggak. Sebenarnya karena emang terkunci soalnya. Mungkin sama penghuninya juga enggak pernah dibuka juga ya kan. Atau mau ngapain ya kan? Saya juga nggak tahu juga lah, itu kan urusan mereka, nggak pernah menanyakan sampai ke situ. Hanya emang aura yang kita rasakan itu luar biasa ya kan, namanya satu bangunan tua, kita kesannya angker dan seram, gelap kan seperti itu. Ya sebenarnya kisah-kisah yang dapat gitu bukan cuma saya aja ya, teman-teman juga sering berbagi cerita. Ya dulu kan teman masa kecil kita main dari SD ya kan, lu ada penemuan? Iya gua nggak tadi gua ngeliat begini ya sama ya, hal itu tapi bukan menjadikan hal itu apa ya, suatu yang buat kita akhirnya mengherankan, tapi kita sudah menjadi membiasakan hal seperti itu karena mungkin kalau zaman sekarang udah hidup berdampingan dengan mereka. Ketika kita tidak mengganggu mereka, mereka tidak mengganggu kita, ya oke, nggak ada masalah ya. Cuman suasana aura angker serem misteri sampai sekarang masih dapat ya. Ada ya. Oh iya, tadi kan Bapak tadi sempat ngobrol juga kan ya cuy, sebelum kita tag video ini. Bapak pernah ngelihat yang namanya kejadian ngelihat keris terbang. Itu gimana tuh kronologinya? Ya, jadi begini, suatu hari ya kan saya sedang duduk di depan rumah seperti biasa kan, nyantai lah, saya masih muda lah, masih 15-16. Jadi kalau cerita zaman dahulu itu di tanah Jawa itu kan kalau kayak di sini itu setiap daerah itu punya senjata pusaka masing-masing ya kan. Kalau ditanya tanah Jawa sendiri, orang cenderung taunya keris yang punya tuah, yang punya kekuatan gaib ya kan, mulai dari keris Ken Arok ya kan, Gajah Mada, bahkan yang kesini-sini Pangeran Diponegoro pun selalu senjata itu sebagai simbol ya kan, simbol apa ya, simbol bahwa orang itu mempunyai aura selain kekuasaan ya kan, kekuatan ya. Nah, konon cerita-cerita dari orang tua itu ya, keris itu bisa mengerjakan apa yang menjadi keinginan si tuannya itu. Ya bisa kan? Disuruh berarti ya? Iya, bisa disuruh. Karena kenapa bisa disuruh? Karena mereka pembuatan keris itu sendiri kan penuh misteri ya. Bahkan penuh misteri. Bahkan kalau yang lain tahu itu kayak kerisnya Ken Arok itu sangat-sangat teramat terkenal di tanah Jawa ya kan. Pembuatannya namanya aja Tunggul, kalau nggak salah saya lupa namanya ya, Empu Gandring namanya. Itu ketika menginginkan keris itu aja, ada yang bilang bukan ditempa dengan besi lagi, tapi dengan tangan dipijit. Kan sangat-sangat luar biasa. Mungkin kalau sekarang aneh kali ya. Nah dari situlah muncul cerita, entah itu mitos, entah itu benar atau enggak kan. Tapi bawah itu ngelihat langsung tuh gimana? Saya ngeliat langsung karena saya lagi duduk. Itu sangat-sangat nggak terang, tapi seperti api, bentuknya panjang segini, sekelebat, terbang di atas kepala saya gitu ya kan. Cerita-cerita dari ibu atau bapak bahwa itu adalah keris yang punya kekuatan magis ya kan, yang diperebutkan, entah itu karena sudah nggak ada tuannya akhirnya dia lepas ya kan, atau emang lagi apa ya, melakukan suatu kegiatan yang disuruh sama si empunya. Tapi kalau menurut orang biasanya itu katanya lepas karena si empunya udah nggak ada, atau keturunannya sudah nggak bisa mewarisin itu. Keturunan itu nggak bisa mewarisin itu karena mungkin ya anak-anak zaman sekarang kan nggak mau berhubungan dengan itu ya. Ketika diwarisin, maunya biasa diwarisnya duit bukan keris ya kan? Seperti itu ya kan, keris buat apa ya kan, nggak bisa nyari duit ya. Kalau duit ya, kalau diwarisin duit sama tanah kan bisa dijual ya kan, ya mungkin akhirnya nggak mau lah ya kan. Shock gak itu pas ngeliat itu? Shock, langsung saya tanya ke orang tua. Shocknya kayak gimana tuh? Why? Roknya ya, gitu ya. Di benak saya langsung timbul pertanyaan, saya langsung masuk ke dalam rumah nanya, Pak, lihat ini oh itu mah keris ya, masa sih keris bisa terbang seperti itu? Iya, lu mah nggak percaya itu ya. Pas umur berapa ya kalau boleh tahu Pak? Sekitar 15-an lah ya. Oh masih remaja berarti? Iya masih remaja ya kan. Zaman itu juga kan kita nggak seperti zaman sekarang nih, duduk aja dengerin radio. Kalau sekarang kan duduk megang HP ya, an sosmed. Kalau sekarang duduk enggak kan, sekitar tahun 90-an dunia teknologi nggak seperti sekarang ini, lompatannya luar biasa. Jadi ya kita hiburan cuma denger radio dan TV hitam putih ya kan. Saya langsung ditanya, Mama itu Her ya, apa itu keris yang bisa terbang itu emang
ada dulu ibu saya juga sama mitos-mitos banyak berseliweran. Banyak, Jadi ya. paham, ternyata itu ya kan masih umur segitu kan kita nggak terlalu memahami ya. Iya, Tapi betul. orang tua lah yang menceritakan yang punya sejarah Ya, historis betul. mereka. Akhirnya mereka cerita ke saya cerita ke anak cucu gitu seterusnya. Nah, Ya. keris itu kalau ditarik sejarahnya itu kan memang panjang ya. Panjang. Karena itu berhubungan dengan budaya suatu Betul. masyarakat ya kan. Banyak faktor-faktor. Iya, percaya nggak percaya itu ada yang menyaksikan ya kan, bahkan saya pun sendiri pun menyaksikan yang tadinya apa artis atau bagaimana ya kayaknya nggak mungkin lah, tapi saya sendiri langsung menyaksikan ya kan. Oh iya, walaupun sebentar tapi sangat-sangat apa ya, sangat real, bukan kalau sekarang kan mungkin zaman segitu kan mungkin bisa zaman sekarang mungkin bisa diedit dengan macam-macam ya. Kalau saya mungkin punya video mungkin saya sebarkan juga disebarnya hoax dan segala macam. Kalau dibilang sekarang mana buktinya ya buktinya saya sendiri ya kan. Nggak ada video, nggak ada kamera, makanya saya kan cerita ya kan, makanya menceritakan kejadian hal-hal seperti itu ya kan. Ya dari situ akhirnya kalau zaman dulu sih sejarah, akhirnya kita baca buku cerita bahwa memang keris yang ada di tanah Jawa ini beberapa mempunyai kekuatan yang luar biasa, punya kekuatan magis yang luar biasa kan. Berarti tanah Jawa itu dari dulu kental ya terhadap hal mistis sama magisnya. Iya, kalau orang bilang kan ada orang yang ilmunya kejawen. Kejawen itu apa sih? Kejawen itu mereka lebih melestarikan budaya-budaya peninggalan orang tua zaman dahulu. Dulu kan sebelum Islam masuk kan peninggalan agama Hindu dan Buddha kan lebih dulu ada dibandingin Islam ya kan, yang masuk ke Indonesia. Jadi masih berhubungan dengan hal itu, dengan hubungan dengan keris ya kan. Keris itu bahkan dimandiin setiap malam Jumat Kliwon ya kan, dikasih bunga supaya wangi setiap Jumat Kliwon, setiap sore maghrib itu mereka dimandiin. Iya, dimandiin seperti layaknya memandikan peliharaan ya kan. Itu mereka menjaga aura itu, karena katanya kalau nggak diperlakukan seperti itu mereka akan marah, akan menghilang dengan sendirinya, akan meninggalkan tuannya karena merasakan tidak dijaga. Ya kalau orang bilang zaman sekarang gua ngapain di sini nggak diapa-apain ya kan, mendingan dia nyari tuan yang baru. Iya. Kayak gitu ya. Saya melihat juga dulu beberapa tetangga saya melihat dengan mata kepala sendiri, mereka memang memandikan keris setiap Jumat Kliwon itu ya kan. Mandikan keris pelan-pelan, dielus, dibersihkan, pakai itu bukan pakai air biasa juga bukan, tapi membersihkan dengan pakai bunga mawar, bunga melati itu kan. Ya kata mereka, satu menjaga kelestarian, menjaga aura magis, menjaga kekuatannya ya kan. Bahkan sekarang benda-benda seperti pun dicari, harganya pun luar biasa kan. Ya mungkin sekarang saya nggak tahu lagi, saya merantau, mungkin udah mewakili generasi keberapa. Ya sampai kemana juga ceritanya nggak begitu paham ya, tapi itulah budaya-budaya yang ada dulu di kampung saya seperti itu, orang-orang yang masih kental dengan budaya kejawen. Tapi kalau untuk di zaman sekarang di daerah Bapak masih kental nggak hal kayak gitunya? Kalau untuk sekarang sepertinya generasi sekarang kurang ya. Kurang apalagi. Tapi kalau beberapa mah ada ya. Beberapa tetap ada melestarikan, namanya budaya, namanya peninggalan orang tua, pasti kan tetap dijaga, disimpan baik-baik ya kan. Walaupun mungkin juga mereka nggak terlalu memahami manfaatnya ya. Tapi mungkin tapi juga kan zaman sekarang banyak juga anak muda yang peduli dengan budaya ya kan, yang tetap melestarikan budaya seperti itu ya kan, karena kita jarang menemui aja. Biasanya di kampung-kampung sih masih tetap terjaga hal seperti itu, beda dengan di kota-kota kan. Itu masih. Kalau cerita keris itu sebenarnya panjang ya. Panjang. Kalau diceritain sampai ujung ke ujung ini bisa sampai subuh ya. Iya, sampai subuh ini ya kan, bisa menghabiskan beberapa botol minuman sama. Boleh Bang, enggak? Iya, minum dulu bukan, ya. sambil minum dulu ya, Pak. Kita minum dulu cuy. Ya. Agak serat Bang. Iya. Kita disponsori ini cuy. Coba tahu Nutribus lihat. Ya. Tadi juga sempat bilang ya bahwa dulu itu di tanah Jawa masih lekat ya cuy dengan kayak hal magis misterinya. Dia pas dulu remaja itu sering ya yang namanya itu lihat penampakan. Nah itu apa aja tuh penampakan yang Bapak lihat tuh? Ya, namanya penampakan sampai hingga sekarang pun kan masih ada dimanapun tempat, terutama di tempat-tempatan yang penuh aura misteri ya. Cuma kalau di setiap daerah biasanya punya nama berbeda-beda ya kan. Kalau tempat saya dulu ada yang namanya
pernah dulu kejadian di tempat wisata. Ini kisah nyata juga, saya baru ingat juga nih. Oke. Kisah nyata, jadi sekelompok anak muda remaja SMA kalau nggak salah. Dia namanya tempat wisata, itu tempat pemandian air panas. Oh, masih daerah sono? Masih daerah sana, tempat pemandian air panas. Jadi benar-benar kisah real nyata, tempat pemandian air panas, sekelompok anak muda itu berfoto di bawah sebuah pohon besar. Di bawah sebuah pohon besar, sekitar 7 atau 8 orang. Pohon besar dicepret, namanya foto kan pasti diabadikan. Iya, betul. Nah, ketika sudah dicuci, itu hal ya, saya merinding nih sekarang ya kan. Ada penampakan namanya kalau orang menyebutnya itu genderuwo. Genderuwo dari belakang si fotonya. Jadi mereka ikut foto ya. Oh, ikut foto. Di belakang ya. Iya. Ya. Oh. Jadi pas dilihat dicetak, jadi itu ada penampakannya tuh. Ya kan, dengan gigi tarik yang panjang, ya kan, ya genderuwo bagaimana sih penampakannya? Nah, kalian mungkin bisa nyari sendirilah ya kan, penampakan seperti apa. Itu sangat itu kisah real kalau nggak salah kita tahun 90-an juga. 90-an. Iya. Itu saya belum lahir. Ya, kisah itu heboh di kampung saya, heboh sampai dari mulut ke mulut. Bahkan ada yang cerita itu yang ada di foto itu ya saya nggak tahu persisnya ya. Yang sakit kah, ada yang meninggal kah, ya kan itu cerita, ya kan. Beda kalau zaman sekarang kan informasi tersebar dengan cepat dengan foto ini ya kan. Kalau zaman dulu kan mulut ke mulut ya. Lo tahu nggak ini anak-anak ini foto pas dicetak ada genderuwonya, ya kan. Bahkan beberapa orang yang melihat pun seperti itu ya. Foto itu tersebar tapi tidak tersebar banyak karena memang yang namanya foto seperti itu gimana sih? Paling kalau kita melihat ya ini begitu kita yakin ya karena real itu nyata di foto itu. Ya nggak tahu kalau mungkin zaman sekarang mungkin editan bisa kali ya, tapi tahun 90-an loh. Ya kan, belum secanggih sekarang editannya. Ya, kalau sekali disebarin paling editan ya kan. Cuman sekarang apa sih muka aja bisa difilter ya kan. Genderuwo mau difilter tahun 90 ya kan. Bis begini dong ya kan genderuwonya. Nggak mungkin ya kan. Jadi kejadian-kejadian tahun 90-an itu dibandingkan dengan sekarang, kalau sekarang banyak penyangkalan nih. Wah, ya kan? Edit. Tapi kalau di tahun 90-an ya foto aja masih kita harus jangankan video seperti ini langsung. Dulu kan hanya orang-orang yang punya duit aja yang bisa punya video. Zaman dulu foto dicetak nunggu dikasih ke tukang cetak foto aja nunggunya sore, nggak bisa langsung nungguin hari itu jam itu jadi. Beda dengan sekarang ya kan. Siapa yang mau ngedit, coba tukang foto rajin amat ngedit ya kan foto begituan. Jadi ya itulah salah satu peristiwa heboh, salah satunya yang ada di kampung saya. Itu sangat sangat tersebar kemana-mana lah. Ya kan penampakan genderuwo itu salah satu yang ada di daerah saya. Sebenarnya kalau di daerah lain namanya saya kurang paham ya. Tapi itu real foto penampakan sekarang. Makanya ketika zaman sekarang ada foto ini ya saya sih udah paham, udah tahu ya kan seperti apa. Kalau dibilang menyeramkan ya silakan, Anda tahu sendiri genderuwo seperti apa ya kan. Tahun 90 teknologi belum canggih ya kan, ada makhluk halus bisa ketangkap kamera, dicetak jadi ya kan. Ya Anda silakan apa itu editan atau enggak ya silakan Anda ambil kesimpulan sendiri ya kalau itu yang saya alamin kan. Ya, ini kan hanya bincang ya. Iya betul, cerita. Kita berbagi cerita namanya masa lalu ya betul gitu. Ya itu sih yang beberapa hal yang saya alamin. Jadi gini cuy, jadi kita itu bercerita kayak gini bukan kayak dibuat-buat ya. Iya bukan betul ya, enggak? Iya. Bukan ya. Jadi kita itu cerita yang telah dialamin oleh Pak Her ini ya, kayak gitu di masa lampau dia di tanah Jawa. Kebetulan kan dia besarnya itu di Jawa ya. Iya betul. Apa Jawa Tengah ya? Di Jawa Tengah. Pati. Di Selawi namanya. Di Selawi. Iya, Selawi. Tegal. Di Tegal cuy. Jadi memang kok ya boleh. Memang kalau untuk di daerah-daerah Jawa kan masih kental cuy. Mungkin kalau untuk sekarang ada mungkin yang kayak masih kental cuman udah kebawa ke era modern. Sekarang kan makanya ada film-film Kampung Desa Penari, betul. Ya kan, KKN, itu kan berarti hal seperti itu akan tetap selalu ada, bukan tidak ada ya kan. Ketika sekelompok mahasiswa masuk ke suatu wilayah dengan tidak sopan dan santun, tidak menjunjung adab tinggi, bahkan jangankan orang yang masih hidup ya kan, orang yang sudah tidak ada, yang alamnya berbeda pun marah terhadap apa yang kita lakukan ketika adab itu tidak dijunjung
ya kan, di suatu tempat, ya Iya. kan. Bukan hal yang hilang karena Hmm. tetap kita hidup berdampingan dengan mereka. Tetap Hingga ya. sekarang, iya, Tetap ya. dimanapun berada karena emang ya zaman teknologi kan itu tadi film kain penari ada, bahkan sekarang film-film Indonesia pun kebanyakan kan horor, betul kan? Iya. Banyak sekali tuh film-film horor ya. Soalnya Kan? banyak peminatnya. Iya, jadi tidak menghilang hal Yang seperti menghilang. itu, ya itu sih. Pak. Malahan lebih disukai horor ya. Iya. Terus ngangkatnya juga sekarang malah lebih ke daerah Jawa-Jawa ya. Iya betul karena Betul, daerah kan? sono kan itu tadi tanah Jawa kan namanya tanah yang apa ya? Memang pulaunya nggak terlalu besar, tapi padat penduduknya ya kan. Dari situlah banyak kerajaan-kerajaan ya kan, awal mula Mataram, Majapahit ya kan. Betul. Kalau di Jawa Timur Singosari, nah itu kan kental dengan budaya-budaya seperti itu. Iya. Yang dulu maaf mungkin tidak ketika suatu agama belum masuk, mereka kan masih apa ya, menjunjung tinggi atau mereka bukan mengabdikan, tapi kalau orang sekarang menilai sih mungkin ya itu salah atau tapi kan mereka taunya seperti itu budayanya ya kan, dengan benda-benda keramat menyimpan ya kan. Kemudian hingga akhirnya mereka sampai sekarang kita pun hidup berdampingan dengan mereka seperti itu. Ya, Itu sih. mungkin videonya sampai di sini aja ya, Ya. Pak ya. Kayak gitu ya. Jadi buat kalian kalau misalkan ada saran, mungkin kita takut ada salah-salah kata itu pure itu dari minta maaf ya, dari diri kita sendiri. Untuk menyinggung itu tidak ada maksud apa-apa. Jadi ini mah hanya sekedar cerita ya, Pak ya. Betul. Kayak apa gitu. yang saya alamin. Betul, apa yang narasumber kita alamin kayak gitu. Mungkin buat kalian yang punya pengen cerita juga bisa DM Instagram gua ya. Nanti gua letakin di link deskripsi ya. Bisa DM langsung aja punya cerita menarik, entah pun apapun itu, mau horor apapun itu, pertikaian apa gitu boleh banget. Iya kan, Pak? Siapa tahu kan. Betul. Kita betul. cerita apa aja. Yang penting tadi berpikir positif. Siapa tahu kan ada istilahnya bisa kasih solusi kan. Betul. Nah, kalau gue bisa kasih solusi ya ya udah berarti gak apa-apa. Kalau nggak solusi somasi. Seperti itu. Kita bebas. Bebas untuk ya. menghibur hidup ini ya. Kita enjoy jalanin. Iya betul. Jadi buat kalian jangan lupa di like, comment, and subscribe di bawah ya. Jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian biar gua tetap semangat untuk konten, dan buat kedepannya kita bakalan terus up terus di Bincang with Boeng ya. Ya oke sih. Kayak gitu. Kenapa nggak? Mungkin video kita sampai di sini. See you next time. Enjoy this video. Peace.